Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ma'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Syalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umat beliau hingga akhir zaman. Dengan penuh harap dan rasa tawadhu, izinkan saya membuka pembahasan ini dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, melainkan pintu segala pembuka, termasuk dalam perjalanan menuju ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah kepada hati hamba yang dikehendakinya. Sebuah ilmu yang tidak hanya dipelajari, tetapi disingkapkan, sebuah cahaya yang menembus hati, bukan sekadar hafalan di lidah. Maka dari itu, mari kita melangkah bersama menyelami apa yang disebut sebagai jalan untuk membuka ilmu laduni. Jalan yang bukan sekadar teori, melainkan kesucian hati, keikhlasan niat, dan kedekatan ruhani kepada Allah Ta'ala. Ilmu laduni adalah ilmu yang ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam hati seorang hamba tanpa melalui proses belajar secara lahiriah. Nama laduni berasal dari firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Ilmu laduni bukanlah ilmu biasa, ia adalah ilmu pilihan. Ilmu ini tidak bisa dimasuki oleh akal yang tergesa-gesa atau hati yang belum jernih dari dunia. Ia hanya turun kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, bukan karena banyaknya hafalan, tetapi karena kesucian jiwa dan ketulusan niat. Ada dua golongan yang mendapatkan ilmu ini. Pertama, golongan yang dikehendaki langsung oleh Allah. Ini adalah mereka yang tanpa belajar pun langsung diberikan pemahaman ruhani dan rahasia Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat, kadang hanya dalam hitungan menit atau bahkan dalam satu malam. Hati mereka diterangi oleh cahaya laduni. Contoh besarnya adalah turunnya Lailatul Qadar kepada seorang hamba. Dalam malam itu, ia bukan hanya memperoleh pahala 1000 bulan, tetapi juga disingkapkan hijab ilmu, dipahamkan akan rahasia penciptaan, makna ayat-ayat, serta diberi kasyaf batin untuk melihat hakikat segala sesuatu. Padahal sebelumnya ia tidak pernah duduk di majelis tasawuf, tidak pula mempelajari syarah kitab-kitab hikmah. Namun ketika Allah berkehendak, ilmu itu langsung turun ke dalam kalbunya. Kedua, golongan yang melalui jalan riyadah dan tasawuf. Golongan ini adalah mereka yang menempuh jalan dengan kesabaran dan mujahadah, mempelajari tasawuf dari dasar, dari pengenalan diri, ma'rifat al-nafs, menuju pengenalan awal kejadian diri, dan akhirnya menuju penyingkapan awal mula penciptaan, yakni apa yang Allah ciptakan sebelum adanya wujud dunia dan makhluk. Mereka tidak terburu-buru, mereka tidak menuntut ilmu laduni, tetapi mereka menyucikan diri agar pantas menerimanya. Fokus kita jalan golongan kedua, dan sekarang kita akan membahas jalan yang kedua ini, yakni bagaimana seseorang dapat memperoleh ilmu laduni dengan dasar tasawuf. Inilah jalan yang bisa ditempuh oleh siapa saja, asal memiliki adab, kesabaran dan keikhlasan. Namun saya tegaskan sekali lagi, jangan menyederhanakan pembahasan ini. Jangan dipotong, jangan disingkat-singkat. Ilmu ini sangat halus, dan kalau disalahpahami, bisa menjerumuskan kepada kesesatan atau kebingungan. Pahami perlahan-lahan. Sebelum seseorang menapaki jalan menuju ilmu laduni melalui tasawuf, ia harus sudah berada dalam maqam tertentu, sebuah tingkatan ruhani yang tidak bisa dicapai dengan logika semata.
tetapi dengan penyucian jiwa dan musyahadah, penyaksian batin yang dalam, maqam la harfin wala sautin. Maqam ini dikenal dalam kalangan para arif sebagai maqam, tiada huruf, tiada suara. Sang salik, penempuh jalan ruhani, sudah melewati makam jikir dengan lisan, bahkan jikir dengan hati. Ia telah masuk pada jikir hakikat di mana tidak ada lagi lafaz, suara maupun gerakan. Semuanya tenggelam dalam kehadiran Allah. Piawis tidak lagi berkata, "Aku berzikir," karena yang berzikir bukan lagi dirinya, melainkan zat Allah yang menggerakkan zikir dalam dirinya. Kesadaran tiada yang hidup dan bergerak selain Allah. Orang yang telah sampai pada makam ini menyaksikan dengan mata hatinya bahawa tiada satu pun yang hidup, yang berkehendak, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat, yang berbicara selain Allah semata. Ia tidak sekadar mengetahui bahawa Allah Maha segalanya, tetapi ia menyaksikan bahawa kudrat, kemampuan yang menggerakkan tubuhnya bukanlah miliknya, tetapi kudrat Allah, iradat, kehendak, yang mendorongnya bukanlah dari dirinya, tetapi iradat Allah. Ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam, semuanya adalah milik Allah yang memancar melalui dirinya, tanpa dia memiliki sedikit pun dari itu. Fana dalam 7 sifat. Sampai di sini, ia tenggelam fana dalam 7 sifat. Allah yang menjadi inti, tajalli penampakan kepada makhluk, kudrat, ia sadar kekuatannya bukan miliknya, iradat, kehendaknya sudah bukan kehendaknya, pengetahuannya bukan dari usaha akalnya, hayat, hidupnya bukan dari dirinya tetapi dari yang maha hidup. Sama, pendengarannya sudah bukan ia yang mendengar, basar, ia tidak melihat dengan matanya, tapi dengan basirah mata batin yang Allah beri. Kalam, lisannya hanya wadah dari suara hakikat yang Allah izinkan keluar. Dirinya telah lenyap, fana, dalam sifat-sifat Allah. Ia tidak melihat dirinya memiliki kekuatan apapun. Ia hanya alat, hanya cermin, hanya bayangan dari yang maha hakiki. Melepas aku terhadap sifat-sifat itu, namun perjalanan belum selesai. Setelah ia fana dalam sifat-sifat itu, ia harus melepas klaim akuan terhadapnya. Ia tidak boleh berkata, "Aku kuat karena Allah, aku tahu karena Allah, aku melihat karena Allah." Bahkan kalimat aku itu sendiri harus lebur. Yang tersisa hanyalah keberadaan Allah, sementara dirinya hanyalah tempat tampaknya sifat-sifat itu. Inilah hakikat dari maqam tajrid, pelepasan total dari kepemilikan, bahkan atas amal dan keadaan rohani sekalipun. Jika engkau sampai ke sini, barulah laduni mungkin terbuka, karena tidak ada lagi aku yang menuntut ilmu, melainkan Allah yang memberi kepada siapa yang dikehendakinya. Salah satu rahasia agung dalam dunia tasawuf adalah zikir nafas. Banyak manusia tidak menyadari bahawa setiap tarikan dan hembusan nafasnya adalah zikir. Dan siapa yang tidak mengenal bahawa nafas adalah zikir, maka sejatinya ia belum mengenal hakikat hidupnya sendiri. Barang siapa tidak mengetahui bahawa nafasnya adalah zikir, maka ia tak berbeda dengan hewan. Mengapa demikian? Karena hewan juga bernafas, namun tanpa kesadaran. Sedangkan manusia yang diberi akal dan hati dituntut untuk menyadari setiap hembusan hidupnya. Jika manusia hidup tanpa kesadaran akan Tuhannya, maka ia mati seperti hewan. Bangkainya membusuk tak mulia di alam kubur. Namun, barang siapa menyadari bahawa turun naiknya nafas adalah zikir, maka Allah akan muliakan jasadnya. Bahkan setelah wafat, tubuhnya tak akan membusuk. Rahasia zikir nafas hu Allah. Saat engkau menghirup udara, itu adalah hu. Saat engkau menghembuskannya, itu adalah Allah. Maka sesungguhnya nafasmu sendiri sedang berkata, hu Allah, aku Allah. Bukan engkau yang berkata, tetapi Allah lah yang sedang memuji dirinya sendiri melalui dirimu. Inilah zikir dalam tajalli zat, di mana yang memuji dan yang dipuji adalah satu. Tidak ada perantara, tidak ada kepemilikan diri. Yang ada hanya Allah sedang menampakkan
kebesarannya dalam setiap detak nafasmu. Jantung, darah dan seluruh tubuh berzikir. Tak hanya nafas, jantungmu yang berdetak pun berzikir, Allah, Allah, Allah. Setiap detaknya adalah pujian yang tak terdengar oleh telinga, tapi didengar oleh langit dan disaksikan oleh alam malakut. Darahmu pun berzikir, mengalir dalam diam membawa kehidupan, namun dalam setiap peredarannya, ia membawa asma dan nur Allah. Setiap denyut pembuluh darahmu berkata, meski tanpa suara, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kesadaran zikir batang tubuh. Maka jika engkau sudah sampai pada kesadaran ini, bahwa seluruh tubuhmu berzikir, bahkan saat engkau tertidur, maka engkau akan paham. Zikir bukan hanya lafaz di lisan, bukan hanya lintasan hati, tapi zikir adalah wujud dirimu secara utuh. Batang tubuh ini berzikir tanpa henti. Bahkan saat lisan diam, hati diam, tubuh tetap memujinya. Inilah maqam zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Dan di atasnya adalah maqam zikir hakiki, di mana yang berzikir bukan engkau, tapi Allah lah yang berzikir melalui dirimu. Jika engkau sudah sampai pada penyaksian ini, maka tiap tarikan nafasmu adalah madrasah, tiap detak jantungmu adalah mushaf, dan tiap hela darahmu adalah doa. Maka jangan lalai, jangan jadikan dirimu sekadar jasad yang hidup, tapi tidak tahu bahwa hidupnya sedang bertasbih. Firman Allah di dalam hati, bisikan yang hakiki, wahai para salik, wahai penempuh jalan Allah, sadarlah bahwa firman Allah tidak hanya tertulis di dalam mushaf, firman-Nya juga berbicara di dalam hatimu. Setiap ilham kepada kebaikan, setiap larangan kepada kezaliman, setiap rasa kasihan, setiap bisikan untuk menjauhi maksiat, itulah firman Allah yang bergetar di dalam batin. Contoh nyata, ujian di jalanan. Bayangkan engkau sedang berjalan dan melihat sebuah dompet tergeletak di pinggir jalan. Engkau pungut lalu membukanya, ternyata ada uang di dalamnya. Tiba-tiba hatimu terbagi dua. Sebagian hati berkata, ambil saja. Tak ada yang tahu, ini rezeki jatuh dari langit. Tapi bagian hati yang lain berkata, jangan, itu bukan hakmu. Kembalikan atau cari pemiliknya. Ini ujian dari Allah. Nah, disitulah dua suara muncul dalam dirimu. Satu berasal dari nafsu, yang lain berasal dari firman Allah yang dibisikkan dalam hati. Jika engkau mengikuti suara yang kedua, meninggalkan uang itu karena takut kepada Allah, berarti engkau telah mengutamakan firman Allah daripada dorongan hawa nafsu. Tapi jika engkau mengambil dan mengabaikan suara hati yang jernih, maka nafsumu telah menang atas firman itu. Contoh lain, saat menyaksikan kezaliman, engkau melihat seseorang menyiksa hewan, menendang, memukul, atau menganiaya makhluk yang lemah. Tanpa sadar engkau berkata, jangan begitu. Apa kamu tidak kasihan? Itu bukan sekadar emosi, itu adalah firman Allah yang berbicara lewat lisanmu. Itulah bentuk penolakan terhadap kezaliman yang Allah tanamkan dalam fitrah manusia. Inilah ilmu pembedaan antara nafsu dan firman. Jika seseorang telah mampu membedakan suara hati yang bersih, ilham Rabbani, dari suara nafsu yang menipu, maka ia telah diberi kunci pertama dari ilmu laduni. Firman Allah di dalam hati adalah hakikat dari Nur Al-Furqan, cahaya yang membuatmu bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara dorongan hawa dan bisikan ilahi. Dan barang siapa telah mendengar firman itu di dalam dirinya sendiri, maka ia tak lagi mencari suara Allah dari luar. Ia cukup dengan hatinya, karena hatinya telah menjadi tempat turun wahyu maknawi, bukan wahyu kenabian, tapi wahyu ilham kepada hamba pilihan. Jika engkau telah sampai pada penyadaran ini, maka tiap keputusan dalam hidupmu bukan sekadar logika, tapi suara ruhani. Dan jika engkau terus melatihnya, maka suara firman akan makin jelas dan suara nafsu makin lemah. Kesadaran kedekatan dengan Allah. Wahai saudaraku para salik, setelah engkau terbiasa menjalani kehidupan ini dengan kesadaran zikir dan firman di hati,
maka perlahan-lahan akan tumbuh satu rasa dalam batinmu, yaitu perasaan sangat dekat dengan Allah. Perasaan itu bukan dibuat-buat, bukan karena hafalan, tapi karena hati sudah mengenal Tuhannya secara batin. Dalam bekerja, dalam perjalanan, bahkan dalam kesibukan dunia sekalipun, tiba-tiba hati itu berzikir sendiri. Teringat kepada Allah tanpa perlu diingatkan. Hati itu hidup, dan kehidupan hatinya adalah karena ia merasa tak pernah jauh dari Tuhannya. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Renungkanlah firman Allah dalam Al-Quran. Timur dan barat adalah milik Allah. Maka kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Firman ini bukan hanya ayat tentang arah kiblat. Ini adalah ayat tentang kesadaran ruhani bahwa wajah Allah hadir di setiap penjuru kehidupan. Tidak ada tempat yang kosong darinya. Tidak ada waktu yang luput darinya. Segala arah adalah tajallinya. Aku lebih dekat daripada urat lehernya. Lalu perhatikan juga firman-Nya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Bayangkanlah, urat leher adalah bagian paling dalam dan paling dekat dengan inti kehidupan jasad kita. Urat leher tidak pernah berpisah dari batang tubuh. Namun Allah berkata, aku lebih dekat dari itu. Artinya, kedekatan Allah bukan sekadar secara fisik, tapi kedekatan yang tak bisa dijelaskan oleh ruang, waktu, dan logika. Mengapa Allah sedekat ini? Pertanyaan ini penting, wahai saudaraku. Mengapa Allah sedekat ini? Jawabannya ada dalam hakikat penciptaan manusia. Ingatlah, ketika Allah berfirman, 7 sifat manusia itu adalah milikku. Maka Allah tidak hanya menitipkan sifat itu, tapi menampakkan dirinya melalui sifat itu. Dan jika sifat itu miliknya, maka pemilik sifat itu pun adalah zatnya. Maka tidak heran jika Allah berkata bahwa Dia sedekat urat leher, karena yang menggerakkan hidup kita, kuasa, kehendak, ilmu, pendengaran, penglihatan, kehidupan, ucapan, semuanya bersumber dari sifatnya. Renungilah ini, wahai salik, jika engkau telah tahu bahwa nafasmu berzikir, hatimu dibisik firman, jantungmu memuji, dan sifatmu adalah miliknya, maka masihkah engkau merasa jauh dari Allah? Masihkah engkau merasa sendirian dalam hidup ini? Sungguh, engkau tak pernah sendiri. Allah lebih dekat daripada segala yang engkau tahu. Kedekatan itu bukan di luar sana. Kedekatan itu ada di dalam dirimu sendiri. Wahai saudaraku para salik, jika sebelumnya engkau telah memahami bahwa nafas, jantung, darah, bahkan bisikan hati adalah bentuk zikir, dan engkau telah menyadari bahwa Allah lebih dekat dari urat lehermu, maka pintu kesadaran wujud pun akan terbuka. Inilah yang disebut oleh para arif dengan istilah Tauhid Wujudi, menyaksikan bahwa tiada yang wujud secara hakiki kecuali Allah. Segalanya tajalli dari Allah saat engkau memandang air yang mengalir, saat engkau mendengar burung bernyanyi, saat engkau menyaksikan manusia lalu lalang di pasar. Jika hatimu sudah tercerahkan, engkau akan berkata, tidak ada yang bergerak kecuali dengan kehendak Allah. Segala yang kulihat adalah cermin dari satu wujud yang maha nyata. Bukan berarti manusia, langit, bumi ini adalah Allah. Bukan itu maknanya. Tetapi segala sesuatu ini hanyalah tampakan dari kudrah, iradah, ilmu, dan rahmatnya. Bagaikan bayang-bayang yang terlihat di air. Ia bukan air itu sendiri, tapi ia menunjukkan wujud yang ada di baliknya. Tiada yang wujud selain Dia. Maqam fana fil wujud. Maqam ini disebut fana fil wujud. Lenyapnya kesadaran akan selain Allah bukan berarti engkau kehilangan akal atau tidak mengenali benda di sekitarmu. Tapi hatimu tidak lagi menganggap segala sesuatu ini sebagai sumber, melainkan sebagai bayang-bayang. Engkau tidak lagi bergantung kepada makhluk, sebab engkau tahu bahwa makhluk adalah jalur, bukan pemberi. Makhluk adalah sarana, bukan pemilik. Sebab yang sejati hanyalah Allah menjaga kesadaran wujud di tengah dunia. Tantangan terbesar bagi para salik bukan hanya sampai ke kesadaran ini,
tetapi menjaganya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bekerja, berdagang, mengasuh anak, berbicara dengan manusia, kesadaran itu harus tetap menyala. Caranya, mulailah segala sesuatu dengan menyebut nama Allah bukan hanya di lisan, tapi di hati. Perbanyak zikir dalam hati, bukan hanya di waktu khusus, tapi dalam setiap sela aktivitas. Zikir nafas adalah kunci menjaga kesadaran dalam sibuknya dunia. Ingatkan diri setiap kali engkau tergelincir kepada aku. Jika engkau berkata, aku berhasil, ubahlah dalam hati, bukan aku, tapi engkau yang menolongku. Jika engkau telah menyaksikan bahwa segala sesuatu berasal darinya, hidup karenanya dan berjalan dengannya, maka seluruh isi alam ini akan tampak satu dalam kesempurnaannya. Engkau tidak akan lagi marah berlebihan karena engkau tahu semua berjalan sesuai takdirnya. Engkau tidak akan takut kepada manusia karena engkau tahu yang maha mengatur hanyalah Allah. Engkau tidak akan tergoda oleh dunia karena engkau telah melihat kemegahan Allah yang tak terbanding. Dan disitulah letak rahmat terbesar dari ilmu laduni. Bukan sekadar mengetahui tetapi menyatu dalam penyaksian. Jika engkau telah menyadari bahwa segala yang terjadi berasal dari Allah, bahwa tidak ada satu daun pun yang gugur tanpa izinnya, bahwa segala gerak adalah kehendaknya, maka yang tumbuh dalam dirimu adalah ketundukan total. Dan dari ketundukan itulah lahir maqam ridha. Maqam mulia yang hanya diberikan kepada hati yang telah melebur dalam cinta dan kepercayaan mutlak kepada Rabbnya. Ridha dalam ketetapan Allah. Maqam ridha adalah menerima segala keputusan Allah tanpa menggugat, tanpa protes di dalam hati, tanpa mengeluh di hadapan makhluk. Saat diuji dengan sakit, ia berkata, ini darimu dan engkau maha baik. Saat diuji dengan kehilangan, ia berkata, engkau yang memberi dan engkau yang mengambil. Saat diberi nikmat, ia tak sombong. Saat dicabut nikmat, ia tak putus asa. Ia menyerah bukan karena lemah, tapi karena tahu tak ada kehendak yang lebih bijak daripada kehendak Allah. Ia bukan pasrah karena tidak berdaya, tetapi pasrah karena yakin bahwa Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang terbaik. Ikhlas dan sabar, buah dari ridha. Setelah ridha menetap di hati, maka dua cahaya akan tumbuh bersamanya. Satu, ikhlas. Semua amal dilakukan hanya karena Allah. Tidak peduli dilihat atau tidak, dihargai atau tidak. Ia tak mengharap balasan selain darinya. Bukan sabar yang dibuat-buat, tapi sabar yang lahir dari keyakinan bahwa semua ini dari Allah dan Allah tidak akan menzalimiku. Maka orang yang ridha tidak hanya kuat dalam ujian, tapi juga tenang dalam menghadapi dunia, damai dalam hatinya, dan ringan langkah hidupnya, hidup seperti air. Orang yang telah sampai pada maqam ridha, hidupnya seperti air, mengalir kemana takdir membawanya, menyegarkan siapapun yang disentuhnya, dan tidak pernah mengeluh ke arah mana ia dibawa. Ia tidak menuntut. Ia hanya menerima dan mencintai segala yang datang dari Allah, karena ia tahu, apapun yang datang dari kekasih, itulah yang terbaik. Tanda-tanda awal turunnya ilmu laduni, fenomena di luar nalar. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa ilmu laduni bukan hanya hadir dalam bentuk pemahaman atau hikmah yang dalam, tapi juga seringkali datang dengan fenomena-fenomena luar nalar yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Ini bukan sihir, bukan juga khayalan, tapi tajalli, penampakan spiritual, yang hanya bisa terjadi atas izin Allah kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Kisah seorang mursyid disucikan secara ruhani. Contohnya adalah kisah seorang guru mursyid yang pernah menceritakan pengalaman ruhaniyahnya. Suatu malam, beliau didatangi oleh beberapa sosok yang semuanya menyerupai dirinya sendiri. Beliau melihat dengan mata batin bahwa dada beliau dibelah secara halus, isi tubuhnya diangkat, lalu dicuci oleh para sosok itu dengan sangat lembut, tanpa sakit, tanpa rasa takut,
Setelah peristiwa itu berlalu, beliau merasa bahwa penglihatan batinnya menjadi terang, pengenalan terhadap ayat-ayat Al-Quran menjadi dalam, dan kasyaf penyingkapan batin mulai terbuka sedikit demi sedikit. Peristiwa seperti ini bukanlah hal yang aneh dalam dunia ilmu laduni, karena sejatinya ketika Allah ingin memasukkan cahayanya ke dalam hati seorang hamba, maka terlebih dahulu Allah bersihkan wadahnya. Fenomena aneh saat turunnya laduni. Seringkali, para salik yang menerima ilmu laduni akan mengalami hal-hal berikut. Bermimpi dengan kejadian sangat nyata. Terasa bukan sekadar bunga tidur, tapi seolah itu benar-benar terjadi. Dalam tubuh dan jiwa mereka, melihat cahaya, suara, atau peristiwa gaib yang tak bisa dijelaskan, menemui sosok-sosok ruhani, bisa dalam wujud dirinya sendiri, atau dalam rupa guru, atau bahkan sosok-sosok tidak dikenal, namun membawa rasa tenang dan hikmah. Mendapat pemahaman terhadap sesuatu tanpa dipelajari, seperti tahu makna ayat, tahu maksud suatu kejadian, atau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tanpa pernah membacanya sebelumnya. Banyak ujian batin muncul, baik dari dalam diri, lingkungan, maupun ketakutan-ketakutan baru yang menguji keikhlasan. Maka jika engkau, wahai salik, mengalami kejadian di luar logika, jangan buru-buru menganggapnya sebagai delusi, tapi juga jangan langsung merasa tinggi derajatmu. Tetaplah tenang, tetap istighfar, tetap berjalan dalam adab dan bimbingan, karena ilmu laduni adalah cahaya, dan cahaya hanya akan menetap di hati yang tidak sombong. Bersiaplah, tetapi jangan menuntut. Ingatlah bahwa kejadian luar biasa ini bukan tujuan. Ia hanyalah buah dari pembersihan Allah atas dirimu. Jangan menuntut mimpi. Jangan mengejar kejadian gaib. Yang engkau kejar adalah keridhaan Allah dan cintanya. Jika Dia turunkan laduni kepadamu, itu adalah karunia. Jika tidak, maka cukup engkau telah mengingatnya, dan itu lebih dari cukup. Namun ingat, wahai saudaraku para salik, ketika cahaya ilmu laduni mulai menyinari batin, dan saat kasyaf mulai terbuka, ujian justru datang lebih berat. Ujian bukan lagi dalam bentuk dunia, tetapi dalam bentuk perasaan. Dan ujian yang paling berat adalah merasa diri tinggi, merasa lebih mengetahui, merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang lain. Inilah penyakit batin yang sangat halus, yang bahkan para wali Allah pun diuji dengannya. Banyak di antara mereka yang dahulu dipenuhi karomah, kemudian dicabut kewaliannya oleh Allah karena satu kesalahan dalam hati, kesombongan ruhani. Ingatlah selalu bahwa laduni, kasyaf, karomah, dan segala keistimewaan bukanlah tujuan akhir kita. Kita tidak mengejar ilmu untuk menjadi lebih dari manusia lain, bukan untuk meraih karomah atau menghindari neraka, bukan pula sekadar ingin masuk surga. Tujuan kita adalah kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Inilah puncak segala perjalanan. Menyatu kembali dengan Zat yang menjadi asal segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Segala kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya sebagai hamba yang penuh keterbatasan, dan segala kelebihan, keindahan dan cahaya datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan, bimbingan dan rahmat-Nya, dan semoga langkah kita dalam mencari ilmu ini selalu diberkahi, dijaga dari kesesatan, dan dituntun menuju ridha-Nya. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.